Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas AB4803. Di sini, anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada saya, Ica Bernesawati, ada Muhammad Farel Oktorino, ada Roy Roverson Ginting, ada Maulana Rajab, dan yang terakhir ada Pradipta Arya Eka. Nah, kelompok kami akan mempresentasikan tentang model penugasan. Kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di bagian ini saya akan jelasin tujuan pembelajaran dan materi metode penugasan. Jadi nanti kita bakal ngerti dulu konsep dasar metode penugasan. Terus tahu kenapa metode ini penting buat bantu pengambilan keputusan. Selain itu juga belajar cara menyusun model penugasan dalam bentuk tabel atau matriks. Setelah itu kita bahas langkah penyelesaiannya sampai bisa dapat solusi yang paling optimal, dan yang paling penting metode ini bisa diterapkan langsung di kehidupan nyata, misalnya buat pembagian tugas karyawan atau penjadwalan kerja. Apa itu metode penugasan? Metode penugasan adalah bagian dari linear programming yang digunakan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya, bisa berupa pekerja, mesin, atau tim ke sejumlah tugas secara satu persatu atau one-to-one basis. Tujuannya jelas untuk mencapai optimalisasi, baik itu secara maksimasi dengan memaksimalkan keuntungan produktivitas, ataupun secara minimasi dengan meminimalkan biaya atau waktu. Di slide ini ada tahapan dari metode Hungarian yang biasanya dipakai buat nyari solusi penugasan paling optimal dengan biaya yang paling kecil. Pertama, kita identifikasi dulu matriks biayanya. Kalau jumlah baris dan kolom belum seimbang, kita tambahin dummy supaya bisa diproses. Setelah itu, masuk ke reduksi baris. Jadi, setiap baris dicari nilai terkecilnya, lalu dikurangin ke semua angka di baris tersebut. Berikutnya, reduksi kolom, caranya sama tapi dilakukan per kolom. Kalau sudah, kita uji garis dengan menarik garis minimum untuk nutup semua angka 0 di matriks. Nah, kalau hasilnya belum optimal, kita revisi matriks dengan cari nilai terkecil yang belum kena garis, lalu dilakukan penyesuaian lagi sampai ketemu hasil yang paling optimal. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke rumusnya nih. Di sini ada 2 fungsi tujuan utama yang bisa kita pakai. Untuk yang pertama yaitu minimasi. Ini kita pakai kalau tujuannya buat menekankan biaya atau mempersingkat waktu biar seefisien mungkin. Untuk rumusnya ini. Yang kedua yaitu maksimasi. Pada kebalikannya, ini kita pakai kalau targetnya mau nyari keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya. Rumusnya ini. Nah, di situ kan ada beberapa simbol seperti Z, yaitu total nilai akhir yang mau kita cari. Biasanya total biaya atau total keuntungan. Untuk yang kedua yaitu sigma, ini simbol yang artinya total keseluruhan. Yang ketiga ada I dan juga J. Ini penanda indeksnya. Biasanya I itu buat baris seperti pekerja atau mesinnya, dan J itu buat kolom, misalnya tugas atau pekerjaannya. Untuk selanjutnya ada CIJ, yaitu nilai biaya kalau kita pasang atau tugaskan I ke tugas J. Dan nextnya ada PIJ, kalau yang ini nilai keuntungan atau profit, dan juga kalau I mengerjakan tugas J. Nextnya ada XIJ, nah pada variabel keputusannya angkanya cuma antara 1 ataupun 0. Yaitu kita kasih nilai 1 kalau I fix dan ditugaskan ke J, dan nilainya 0 kalau tidak ditugaskan. Pada intinya C itu melambangkan cost atau biaya, sedangkan P itu profit atau keuntungan. Jadi tinggal kita sesuaikan saja untuk nanti sama kasus yang mau kita selesaikan. Oke teman-teman, di sini ada contoh kasus. Pada sebuah kantor akuntansi publik, itu memiliki 4 auditor, yaitu auditor A, B, C, dan D yang harus ditugaskan ke 4 klien perusahaan, yaitu klien 1, klien 2, klien 3, dan klien 4. Nah, di sini tuh ditanyakan manajemen ingin membagi tugas secara adil agar total waktu penyelesaian audit minimum. Nah, berapa total waktu penyelesaiannya? Oke, di sini udah ada tabelnya, langsung aja kita ke tahap selanjutnya. Nah, pada langkah pertama ini tuh kita harus mencari nilai yang terkecil pada masing-masing baris. Oke, nilai terkecil pada masing-masing baris ini tuh pada baris A nilai terkecilnya ada 15, pada baris B nilai terkecilnya 14, pada baris C 20, dan pada baris D ini tuh ada pada angka 16. Oke teman-teman, pada reduksi baris ini tuh kita mengurangkan
semua angka pada baris tersebut dengan nilai terkecil pada masing-masing baris. Kita langsung aja ke yang A. Pada baris A ini tuh berarti nilai terkecilnya 15, berarti dikurangi semua angka pada baris A dengan angka 15. 15 kurang 15 sama dengan 0, 15 kurang 20 sama dengan 5, 18 kurang 15 sama dengan 3, 22 kurang 15 sama dengan 7. Nah, lalu yang D, 14 kurang 14 0, 16 kurang 14 2, 21 kurang 14 7, 17 kurang 14 sama dengan 3. Nah, pada baris C, 20 kurang 25 sama dengan 5, 20 kurang 20 0, 23 kurang 20 3, 20 kurang 20 0. Oke, langsung aja pada baris D, ini tuh nilai terkecilnya 16. Berarti 16 kurang 17 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, ini hasil dari perhitungan reduksi baris. Langsung aja kita ke tahap selanjutnya. Oke, pada tahap selanjutnya ini tuh kita ada pada reduksi kolom. Nah, kita harus mencari nilai terkecil pada masing-masing kolom tersebut. Terus dikurangi dengan angka yang ada pada kolom dengan nilai terkecilnya. Namun, jika kolom sudah ada angka 0, maka itu tetap dan tidak akan berubah. Pada kolom klien 1 ini sudah ada angka 0, berarti nilainya tetap, tidak usah diubah. Pada klien 2 ini itu udah ada angka 0 juga, berarti tetap. Pada klien 4 juga tetap. Nah, pada klien 3 ini tuh belum ada angka 0, berarti kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya ada pada angka 2, berarti angka 2 ini dikurangi dengan semua angka pada angka 2, berarti angka 2 ini tuh dikurangi dengan semua angka yang ada di kolom klien 3. 3 kurang 2 sama dengan 1, 7 kurang 2 sama dengan 5, 3 kurang 2 sama dengan 1, 2 kurang 2 sama dengan 0. Oke, sudah ada angka 0 semua, bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, pada tahap selanjutnya ini tuh ada uji garis. Tarik garis vertikal atau horizontal untuk menutupi seluruh angka 0. Nah, langsung aja di klien 1 ini tuh udah ada angka 0, berarti kita langsung tarik garis ke baris D, kemudian yang pada baris C kita tarik garis sampai klien 4, dan pada baris D kita tarik garis sampai klien 4. Nah, dikarenakan garis cuma ada 3, berarti matriks itu tuh belum optimal, maka kita harus melakukan revisi matriks. Nah, oke, pada tahap selanjutnya ini tuh kita harus revisi matriks, karena tadi garisnya cuma ada 3, sementara kolom itu ada 4 dan baris itu ada 4 juga. Nah, jadi semua angka yang tidak tertutup garis ini tuh dikurangi 1, dan angka yang berpotongan 2 garis itu ditambah 1 seperti C dan D. Nah, namun angka yang tertutup 1 garis itu tidak akan berubah. Nah, langsung aja pada baris C dan D ini tuh kan berpotongan, kita tambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang tidak tertutup garis, kita cari dulu nilai terkecilnya nih. Nilai terkecilnya ada pada angka 1, berarti dikurangi. 1 kurang 1 sama dengan 0, 5 kurang 1 sama dengan 4. Dan langsung aja yang pada klien 2, 5 kurang 1 sama dengan 4, 2 kurang 1 sama dengan 1. Dan 7 kurang 1 sama dengan 6, dan 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, kita tarik garis lagi dari klien 1 sampai baris D. Dari baris C juga tarik garis, dan pada baris D juga tarik garis. Kemudian pada klien 3 kita tarik garis menuju baris D. Oke, karena garis sudah ada 4, maka matriks sudah optimal. Karena barisnya ini tuh udah ada 4, terus kolomnya juga ada 4, dan garisnya juga ada 4, berarti matriks sudah optimal, maka kita ke tahap selanjutnya. Nah, kita langsung aja lokasi penugasannya. B ini tuh ditugaskan ke klien 1, dan A ditugaskan ke klien 3, dan D ditugaskan ke klien 4, dan C ditugaskan ke klien 2. Oke, kita ke tahap selanjutnya, kesimpulan. Oke, kesimpulannya, jadi auditor A ini tuh ditugaskan ke klien 3 dengan 18 jam, auditor B itu selama 14 jam, auditor C selama 20 jam, dan auditor D selama 16 jam. Total waktu minimumnya sebanyak 18 tambah 14 tambah 20 tambah 16 sama dengan 68 jam. Jadi kantor akuntansi publik ini tuh mempunyai total waktu pengerjaan yang dapat diselesaikan selama 68 jam. Sekian dari saya, terima kasih.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.